Diberikan data nilai ujian matematika dari 40 siswa di suatu kelas 12 yang dituliskan dalam bentuk tabel frekuensi seperti berikut. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Apabila data tersebut berdistribusi normal, tentukanlah nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk memastikan apakah data nilai ujian yang diberikan berdistribusi normal atau tidak. Apabila data tersebut berdistribusi normal, kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Seperti yang telah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, pada data berdistribusi normal akan diberikan nilai rata-rata dan simpangan bakunya untuk menentukan nilai peluang dari data tersebut. Sementara itu, pada permasalahan di awal, kita tidak diberikan informasi bahwa datanya berdistribusi normal atau tidak. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki terlebih dahulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Apabila data tersebut berdistribusi normal, kita dapat menentukan nilai peluang-peluang yang diminta pada permasalahan di bagian stimulan dengan cara mentransformasikan data tersebut ke distribusi normal baku. Namun, apabila data tersebut tidak berdistribusi normal, kita perlu menyelesaikannya dengan cara lain. Untuk materi SMA, kita tidak membahas lebih lanjut apabila data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas karakteristik data berdistribusi normal dan cara menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sebelum membahas karakteristik data berdistribusi normal, kita akan mengingat sekilas mengenai data. Materi mengenai data dapat kita pelajari pada materi Matematika Wajib kelas 12 bab 2. Secara umum, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval atau tabel distribusi frekuensi. Sementara itu, data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval atau tabel distribusi frekuensi seperti data nilai ujian matematika pada bagian stimulan. Contoh data tunggal adalah sebagai berikut. Data berat badan tersebut belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval seperti data nilai ujian matematika pada bagian stimulan. Akan tetapi, untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk data berkelompok. Untuk mengubah data tunggal ke dalam data berkelompok, kita dapat mempelajarinya pada materi Matematika Wajib kelas 12 bab 2. Jenis data yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah data berkelompok saja. Perhatikan lagi data berkelompok dari nilai ujian matematika berikut ini. Terdapat beberapa kelompok nilai, yaitu 66-70 hingga 96-100, yang disebut sebagai kelas. Pada tabel distribusi nilai tersebut, terdapat 7 kelas. Sementara itu, jumlah siswa yang termasuk kelas-kelas tersebut disebut sebagai frekuensi kelas. Jumlah frekuensi kelas harus sama dengan jumlah data, yaitu 40 yang merepresentasikan jumlah 40 siswa. Jumlah frekuensi kelas disebut frekuensi. Selain itu, kita perlu memahami kembali tepi atas dan tepi bawah dalam data berkelompok, karena akan kita gunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum menentukan tepi kelas, kita perlu memahami batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Kelas 66-70 mempunyai batas bawah kelas 66 dan batas atas kelas 70. Kelas 96-100 mempunyai batas bawah kelas 96 dan batas atas kelas 100. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas.
Untuk mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, kita dapat menggunakan rumus berikut. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5, dan tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Titik tengah kelas adalah nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Selanjutnya, kita perlu mempelajari cara menentukan rata-rata dan simpangan baku pada data berkelompok, karena data berdistribusi normal selalu dilengkapi dengan nilai rata-rata dan simpangan baku. Untuk menentukan nilai rata-rata pada data berkelompok, kita dapat menggunakan rumus berikut. Rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi dengan I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma Fi dengan I sama dengan 1 sampai K. Simpangan baku pada data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk Fi dikalikan dengan selisih antara Xi dan X bar yang dipangkatkan 2 dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk Fi. Setelah mengingat kembali mengenai data serta cara menentukan tepi bawah, rata-rata dan simpangan baku, kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak, kita dapat melakukannya dengan 4 langkah berikut. Langkah pertama, menyusun data menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menyusun data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok, kalian dapat mempelajari pada materi Matematika Wajib kelas 12 bab 2. Langkah kedua, menentukan frekuensi relatif data. Frekuensi relatif data dapat ditentukan dengan cara berikut. Fr sama dengan Fi per N dikali 100%. Langkah ketiga, menentukan frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah setiap kelas. Langkah keempat, menggambarkan grafik hasil pada langkah ketiga. Apabila grafik berupa garis lurus atau menyerupai garis lurus, data berdistribusi normal. Kita akan menyelidiki data nilai ujian matematika pada bagian stimulan sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun data menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Data telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, yakni sebagai berikut. Langkah kedua, menentukan frekuensi relatif data. Kita akan menentukan frekuensi relatif data pada tiap-tiap kelas sebagai berikut. Kelas ke-1. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ke-1, Fi dipandang sebagai F1. Substitusikan F1 sama dengan 6 dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. Karena frekuensi atau banyaknya siswa di kelas ke-1 adalah 6, dan N adalah jumlah semua Fi atau banyaknya siswa yang ikut ujian yaitu 40 siswa, 6/40 dikali 100% sama dengan 15%. Kelas kedua. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas kedua, Fi dipandang sebagai F2. Substitusikan F2 sama dengan 6, dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 6/40 dikali 100% sama dengan 15%. Kelas ketiga. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ketiga, Fi dipandang sebagai F3. Substitusikan F3 sama dengan 6, dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 6/40 dikali 100% sama dengan 15%. Kelas keempat. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas keempat, Fi dipandang sebagai F4. Substitusikan F4 sama dengan 7, dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 7/40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Kelas kelima.
Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas kelima, Fi dipandang sebagai F5. Substitusikan F5 sama dengan 6 dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 6 per 40 dikali 100% sama dengan 15%. Kelas ke-6. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ke-6, Fi dipandang sebagai F6. Substitusikan F6 sama dengan 4 dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 4 per 40 dikali 100% sama dengan 10%. Kelas ke-7. Pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ke-7, Fi dipandang sebagai F7. Substitusikan F7 sama dengan 5 dan N sama dengan 40 ke dalam persamaan. 5 per 40 dikali 100% sama dengan 12,5%. Untuk memudahkannya, tuliskan frekuensi relatif setiap kelas ke dalam tabel seperti berikut. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-1 adalah 0%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kedua adalah frekuensi relatif kelas ke-1 yaitu 15%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ketiga adalah jumlah dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kedua dengan frekuensi relatif kelas kedua, yaitu 15% ditambah 15% sama dengan 30%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas keempat adalah jumlah dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ketiga dengan frekuensi relatif kelas ketiga, yaitu 30% ditambah 15% sama dengan 45%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kelima adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas keempat dengan frekuensi relatif kelas keempat, yaitu 45% ditambah 17,5% sama dengan 62,5%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-6 adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kelima dengan frekuensi relatif kelas kelima, yaitu 62,5% ditambah 15% sama dengan 77,5%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-7 adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-6 dengan frekuensi relatif kelas ke-6, yaitu 77,5% ditambah 10% sama dengan 87,5%. Selanjutnya, tambahkan satu kelas baru, yaitu kelas ke-8, untuk memastikan bahwa frekuensi relatifnya adalah 100%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-8 adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-7 dengan frekuensi relatif kelas ke-7, yaitu 87,5% ditambah 12,5%, sama dengan 100%. Apabila dirangkum dalam tabel, hasilnya akan terlihat seperti berikut. Untuk menentukan tepi bawah kelas tambahan yaitu kelas ke-8, kita dapat menggunakan tepi atas kelas ke-7 yaitu 100 ditambah 0,5 sama dengan 100,5. Langkah keempat, menggambarkan grafiknya. Gambarkan grafik hasil pada langkah ketiga sebagai berikut. Adapun cara untuk menggambar grafik adalah sebagai berikut. Gambarkan sumbu mendatar untuk kelas-kelas yaitu kelas ke-1 sampai ke-8, sedangkan sumbu tegak untuk frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah, angkanya ditulis dalam satuan persen. Berilah titik pada tiap-tiap kelas sesuai nilai frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah kelasnya berdasarkan tabel pada langkah ketiga. Hubungkan semua titiknya dengan garis. Dapat diperhatikan bahwa grafik pada langkah keempat menyerupai garis lurus. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa data nilai ujian pada permasalahan di awal adalah data berdistribusi normal.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu data yang berdistribusi normal adalah grafik frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah berupa garis lurus atau menyerupai garis lurus. Perlu diingat bahwa grafik yang dilihat untuk menentukan suatu data berdistribusi normal adalah grafik frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah dan bukan grafik distribusi peluang variabel X yang berdistribusi normal yang bentuknya mirip bel atau genta. Perhatikan contoh soal lain dalam menentukan suatu data berdistribusi normal berikut ini. Soal 1. Di suatu kelas dengan jumlah 30 siswa, diperoleh data berat badan sebagai berikut. Tentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun data menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Data telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah kedua, menentukan frekuensi relatif data. Kita akan menentukan frekuensi relatif data pada tiap-tiap kelas sebagai berikut. Kelas ke-1, pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ke-1, Fi dipandang sebagai F1. Substitusikan F1 sama dengan 6 dan N sama dengan 30 ke dalam rumus menentukan frekuensi relatif data. 6/30 dikali 100% sama dengan 20%. Kelas kedua, pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas kedua, Fi dipandang sebagai F2. Substitusikan F2 sama dengan 7 dan N sama dengan 30 ke dalam rumus menentukan frekuensi relatif data. 7/30 dikali 100% sama dengan 23,33%. Kelas ketiga, pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas ketiga, Fi dipandang sebagai F3. Substitusikan F3 sama dengan 7 dan N sama dengan 30 ke dalam rumus. 7/30 dikali 100% sama dengan 23,33%. Kelas keempat, pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas keempat, Fi dipandang sebagai F4. Substitusikan F4 sama dengan 5 dan N sama dengan 30 ke dalam rumus. 5/30 dikali 100% sama dengan 16,67%. Kelas kelima, pada rumus menentukan frekuensi relatif data untuk kelas kelima, Fi dipandang sebagai F5. Substitusikan F5 sama dengan 5 dan N sama dengan 30 ke dalam rumus. 5/30 dikali 100% sama dengan 16,67%. Untuk memudahkannya, tuliskan frekuensi relatif setiap kelas ke dalam tabel seperti berikut. Langkah ketiga, menentukan frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah setiap kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas, kita dapat menggunakan rumus di awal yaitu sebagai berikut. Sementara itu, untuk frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah, kita dapat menggunakan cara berikut. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-1 adalah 0%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kedua adalah frekuensi relatif kelas ke-1 yaitu 20%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ketiga adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kedua dengan frekuensi relatif kelas kedua, yaitu 20% ditambah 23,33% sama dengan 43,33%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas keempat adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ketiga dengan frekuensi relatif kelas ketiga, yaitu 43,33% ditambah 23,33%, sama dengan 66,66%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas kelima adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas keempat dengan frekuensi relatif kelas keempat, yaitu 66,66%
ditambah 16,67%, sama dengan 83,33%. Selanjutnya, tambahkan satu kelas baru yaitu kelas ke-6 untuk memastikan bahwa frekuensi relatifnya adalah 100%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-6 adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-5 dengan frekuensi relatif kelas ke-5, yaitu 83,33% ditambah 16,67%, sama dengan 100%. Apabila dirangkum dalam tabel, hasilnya akan terlihat seperti berikut. Untuk menentukan tepi bawah kelas tambahan, yaitu kelas ke-6 kita dapat menggunakan tepi atas kelas ke-5, yaitu 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. Langkah keempat, menggambarkan grafiknya. Kita akan menggambarkan grafik hasil pada langkah ketiga sebagai berikut. Dapat diperhatikan bahwa grafik pada langkah keempat menyerupai garis lurus. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa data berat badan tersebut berdistribusi normal. Sekarang, kita kembali pada permasalahan di awal tentang data nilai ujian matematika di suatu kelas 12 dengan jumlah sebanyak 40 siswa. Setelah kita memahami dan membuktikan bahwa data pada permasalahan di awal berdistribusi normal, kita perlu menentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Hal itu disebabkan dalam data berdistribusi normal sering disertai informasi mengenai rata-rata dan simpangan bakunya. Kita akan menentukan terlebih dahulu titik tengah tiap-tiap kelas dengan cara berikut. Dengan demikian, diperoleh titik tengah tiap-tiap kelasnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita substitusikan nilai tengah tersebut untuk menentukan rata-rata nilai ujian matematika pada permasalahan di awal dengan rumus berikut. Kita dapat menggunakan rumus pada persamaan 1 dengan K sama dengan 7. Lakukan penjumlahan dari hasil kali antara frekuensi dan titik tengah kelas interval pada setiap kelas. Setelah itu, bagilah dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Penjumlahan dari hasil kali antara frekuensi dan titik tengah kelas interval pada setiap kelas adalah 3.285, sedangkan penjumlahan frekuensi kelasnya adalah 40. 3.285 dibagi 40 sama dengan 82,125, yang apabila kita bulatkan menjadi 82. Jadi, rata-rata nilai ujian matematika adalah 82. 67%, sama dengan 83,33%. Selanjutnya, tambahkan satu kelas baru yaitu kelas ke-6 untuk memastikan bahwa frekuensi relatifnya adalah 100%. Frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-6 adalah jumlahan dari frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah untuk kelas ke-5 dengan frekuensi relatif kelas ke-5, yaitu 83,33% ditambah 16,67% sama dengan 100%. Apabila dirangkum dalam tabel, hasilnya akan terlihat seperti berikut. Untuk menentukan tepi bawah kelas tambahan, yaitu kelas ke-6 kita dapat menggunakan tepi atas kelas ke-5, dengan demikian, nilai data ujian tersebut berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 82, sedangkan simpangan bakunya adalah 10. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Nilai X adalah variabel acak nilai ujian matematika yang berdistribusi normal. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, karakteristik suatu data yang berdistribusi normal adalah grafik frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah berupa garis lurus atau menyerupai garis lurus. Kedua, untuk menentukan suatu data berdistribusi normal dapat dilakukan dengan 4 langkah berikut. Langkah pertama, menyusun data menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah kedua, menentukan frekuensi relatif data. Frekuensi relatif data dapat ditentukan dengan cara berikut. Langkah ketiga,
menentukan frekuensi relatif kumulatif kurang dari tepi bawah setiap kelas. Langkah keempat, menggambarkan grafik hasil pada langkah ketiga. Apabila grafik berupa garis lurus atau menyerupai garis lurus, data berdistribusi normal.